17 Agustus menjadi saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Hari ketiga, bangsa ini berdiri tegak menyatakan diri merdeka dan berdaulat. Namun, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Ia adalah awal tanggung jawab kita semua. Menjaga tanah air, membela kehormatan bangsa, bukan hanya tugas para pahlawan dulu, tapi juga kewajiban kita hari ini. Bela negara bukan hanya soal senjata atau medan perang, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menghormati, menjaga kerukunan, dan merawat persatuan. Bersatu dalam keberagaman, itulah kekuatan Indonesia. Kita bekerja, belajar, dan berkarya demi negeri, membawa nama bangsa dengan bangga ke mata dunia. Karena itu, cinta tanah air berarti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berjuang bersama untuk Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Salah satu wujud bela negara bukan dalam bentuk perang, tapi dalam bentuk kasih sayang, pengabdian, dan keberanian untuk hadir memberikan pelayanan. Bela negara bukan hanya tugas militer, tapi kewajiban setiap warga negara menembus keterbatasan demi sebuah panggilan mulia. Latihan dasar kepemimpinan adalah awal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Karena mencintai negeri ini bisa dimulai dengan belajar memimpin diri sendiri. Ini adalah wujud bela negara dari generasi muda. Mereka tidak mengangkat senjata, tapi mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengabdi dengan ilmu, semangat, dan kepedulian. Melalui kerja keras, disiplin, dan rasa persatuan, kita wujudkan cinta pada negeri karena kemerdekaan harus selalu dijaga demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Memakai batik bukan sekedar soal gaya atau tren berpakaian belaka. Lebih dari itu, batik adalah simbol kecintaan kita terhadap tanah air. Sebagai warisan budaya tak benda bangsa Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, batik mencerminkan kekayaan nilai, filosofi, dan identitas bangsa Indonesia. Dengan memakai batik, berarti kita menunjukkan penghargaan terhadap karya leluhur dan ikut melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Ini merupakan bentuk nyata dari sikap bela negara yang sederhana namun bermakna. Karena cinta tanah air tidak harus selalu besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memilih pakaian yang mencerminkan jati diri bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari rumah besar itu. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan menumbuhkan cinta tanah air. Sekecil apapun peran yang kita jalankan, berkendara dengan melengkapi surat-surat berkendara seperti surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, serta menggunakan helm untuk keselamatan kita merupakan salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan sebagai bentuk implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Saat kita memenuhi aturan lalu lintas, mengenakan helm, tidak menerobos lampu merah, dan berkendara dengan tertib, itulah bentuk sederhana tapi nyata dari bela negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar yang terlihat dalam sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna. Seperti membantu orang yang sedang kesulitan adalah salah satu bentuk nyata bela negara, karena mencerminkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian sosial yang memperkuat persatuan bangsa. Hal ini bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan sebuah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kerjasama, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Setiap waktu, tenaga, dan rasa lelah yang rela ditukar demi ilmu yang berkah, bukan untuk diri semata, tetapi negeri yang menanti asa.
karena pengorbanan tak selalu tentang darah. Kadang berbentuk teguh belajar dan tak mudah menyerah. Seperti yang kita tahu, kita lahir di sebuah negeri yang berdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam keberagaman itu, lahir Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Sebagai bukti nyata, melalui implementasi Pancasila adalah sholat bagi setiap muslim. Sholat adalah wujud nyata pengakuan dan pengertian seorang hamba kepada Tuhan. Terlebih, sholat berjamaah yang menjadi representasi nyata dari pemersatu dalam keberagaman. Umat Islam dari berbagai latar belakang etnis dan budaya bersatu dalam saf yang rapat. Sholat bisa menjadi jembatan yang menghubungkan ibadah pribadi dengan pengabdian kepada bangsa. Setiap warga negara memiliki peran dan kemampuan bela negara, dimulai dari kesadaran, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berpikir bela negara selalu identik dengan angkat senjata, tentu saja tidak. Salah satu contoh kemampuan awal bela negara adalah senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik. Karena dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat, kita bisa berkontribusi lebih untuk bangsa dan negara, baik di sekolah, lingkungan, maupun kehidupan sehari-hari. Ingat, generasi yang sehat adalah fondasi masa depan Indonesia yang lebih kuat.